Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya Siti Zubaidah dengan NIM 19210089 dari kelas Tarik Tasyrik B yang diampu oleh Ustadz Muhammad Anas Unis, MHI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi artikel yang saya buat dengan judul Gejala-gejala tasyrik pada masa murajihun serta berbagai faktor sosial yang melatar belakangi gejala tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu dari tarjih itu sendiri dan pengertian dari murajihun itu sendiri. Tarjih dalam bahasa Arab itu dikatakan rojjaha asyai rujuhan, yang artinya beratnya itu bertambah, dan juga dikatakan rojjah tu asyai dengan huruf jim yang bertasjid, yang mana artinya aku mengunggulkan atau menguatkan. Nah, sedangkan tarjih menurut terminologi para pakar usul fikih adalah menilai kuat pada salah satu dalil yang sama daripada dalil yang lain dengan murajjih atau dalil yang mengunggulkan atau menguatkan yang tidak independen atau tidak berdiri sendiri. Atau bisa juga diartikan tarjih itu menampakkan kelebihan atau keunggulan pada salah satu dalil. Nah, di sini juga menurut ulama usul fikih hal ini tidak terrealisasi. Nah, jika tidak terpenuhi hal berikut. Yang pertama yaitu kedua dalil yang bertentangan itu harus sama. Kemudian penguatan atau pengunggulan salah satu dalil tersebut dengan sesuatu yang ada pada dalil itu sendiri, bukan dengan dalil yang independen atau berdiri sendiri. Lalu yang terakhir, tidak dimungkinkan menghimpun dan mengkompromikan kedua dalil yang bertentangan tersebut. Tapi di sisi lain juga para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan tarjih. Nah, ini ada beberapa kelompok dalam mengartikan tarjih. Yang pertama itu, kelompok pertama itu mengartikan tarjih sebagai hasil pemikiran para mujtahid, yang mana di dalam kelompok ini ada Imam Ar-Razi, ada Al-Baydawi, kemudian juga ada Imam An-Nasai yang berpendapat atau mengartikan tarjih itu sebagai hasil pemikiran para mujtahid. Kemudian kelompok kedua yaitu mengartikan tarjih sebagai karena karakteristik dalil itu sendiri. Jadi tarjih itu dimaknai sebagai karakteristik dalil itu sendiri. Nah, di dalam kelompok kedua ini ada Al-Amidi, juga ada Ibnu Hajib. Kemudian ada juga ulama selanjutnya yaitu ulama Hanafiyah yang mendefinisikan bahwa tarjih itu memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dalil atau pada salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri. Kemudian juga para jumhur ulama juga mendefinisikan tarjih ini sebagai menguatkan salah satu dalil yang dhonni dari yang lainnya untuk diamalkan atau diterapkan berdasarkan dalil tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tadi definisi-definisi tersebut, bahwa tarjih itu sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lainnya. Dan dalam definisi itu juga tidak dibatasi dengan dua dalil yang dhonni saja. Dan tujuan dari tarjih itu juga supaya seseorang bisa mengamalkan dalil yang mana telah dipandang unggul. Dan perlu diketahui juga bahwa tarjih ini merupakan hasil perbuatan dan pemikiran para mujtahid. Dan bukan karena adanya sifat terkandung dalam suatu dalil. Di sini juga seorang mujtahid tentunya selalu mengkaji dalil-dalil yang saling bertentangan. Kemudian mereka menjelaskan dalil yang lebih kuat atau lebih unggul karena adanya sesuatu yang mengunggulkan yang sudah berdasarkan alasan tarjih yang sudah benar. Nah, pentingnya kita mengetahui penjelasan tersebut yaitu agar kita juga paham bahwa tarjih itu tidak hanya dapat dilakukan pada beberapa dalil yang bersifat dhonni saja, tapi bisa dilakukan pada beberapa dalil yang bersifat qat'i. Nah, maka di sini juga
dijelaskan ada tata cara dalam mentarjihnya. Tapi dalam mentarjih nas-nas ya, mentarjih nas atau dalil. Itu secara globalnya itu bisa tarjih dalam segi sanad, tarjih juga dalam segi matan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengertian dari murojihun itu sendiri. Tadi apa itu? Siapa itu murojihun? Murojihun adalah orang-orang yang sudah mampu mentarjih atau sudah mampu menganggap kuat suatu pendapat dari imam mazhab dan pendapat lainnya. Bisa juga diartikan bahwa murojihun ini adalah orang-orang yang dapat menguatkan beberapa pendapat suatu hukum dengan cara membandingkan pendapat suatu imam mazhab dengan pendapat muridnya atau lainnya, atau imam lainnya lah. Nah, selanjutnya itu ada syarat-syarat seorang murojih. Seorang jadi seseorang itu tidak dapat melakukan tarjih jika orang itu tidak memenuhi sebagaimana syarat-syarat ijtihad. Jadi yang pertama syaratnya itu seorang mujtahid harus mengetahui serta memahami makna ayat-ayat yang mengandung suatu hukum, baik dalam makna semantik maupun konotasi hukumnya. Kemudian seorang mujtahid juga harus memahami ayat-ayat yang mansukh dan yang menasakhnya, sehingga tidak berpegang pada dalil yang secara hukum itu tidak terpakai kembali. Kemudian seorang mujtahid juga harus mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati dan ditetapkan melalui ijma'. Kemudian seorang mujtahid harus mengetahui serta menguasai metodologi kias dengan baik. Kemudian seorang mujtahid juga tentunya harus memahami dan menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar. Seorang mujtahid juga harus menguasai kaidah-kaidah dalam usul fikih dengan teliti. Bahkan ia harus menguasai dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah itu. Dan yang terakhir, seorang mujtahid juga harus menguasai serta memahami maqasidus syariah karena yang terdapat di dalamnya merupakan tujuan akhir yang akan dicapai melalui pelaksanaan hukum-hukum Islam. Nah, sumber-sumbernya ini, sumber-sumber tasrifnya ini, para murajihun mengambil dari Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, Ijma', kitab madhab, dan hasil tarjih dari ulama-ulama masa itu. Selanjutnya, asal-usul munculnya murajihun atau yang melatar belakangi munculnya periode murajihun, para murajihun. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, aktivitas ijtihad ini merupakan gaya keilmuan yang berkembang begitu besar, yang mana keadaannya berfungsi sebagai membantu atau melaksanakan atau pelayanan umat yang menganjurkan solusi problematika aktual yang berkembang dengan corak kehidupan pada tiap generasinya tanpa terlepas dari hukum syariat. Sehingga lahirlah keunggulan atau kekayaan dalam bidang ilmu fikih, terutama dalam sejarah. Nah, iklim keilmuan semacam ini sudah berlangsung hingga di pertengahan kurun keempat Hijriah. Nah, kemudian setelah kurun keempat Hijriah terjadilah beberapa masalah karena pada saat itu terbukanya lebar pintu ijtihad yang telah disalahgunakan oleh orang-orang yang bukan ahlinya, sehingga mengakibatkan terpecah belahnya Islam, tercabik-cabiknya kesatuan umat, sampai melemahnya potensi kekuatan yang terjadi saat jumlah mereka semakin besar dalam nilainya. Maka langkah para ulama setelah terjadinya masalah ini, mereka itu mendeklarasikan atau mengumumkan tertutupnya pintu ijtihad yang tak lain guna menutup pintu masuk sejumlah oknum yang ingin menyalahgunakannya. Ditambah dengan kondisi sosial politik yang tidak menentu pada pertengahan abad keempat itu. Nah, dengan munculnya periode penutupan pintu ijtihad ini, tentunya ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Tapi di sisi negatifnya ini diantaranya yaitu melemahnya gairah keilmuan yang menjadikan mereka merasa tidak mampu lagi menyamai keluasan dan kecerdasan pemikiran para ulama terdahulu, yakni para ulama empat mazhab serta imam mujtahid lainnya. Dan dengan adanya peristiwa ini juga setiap orang itu jadi lebih memilih satu mazhab tertentu saja. Nah, hal ini juga mengakibatkan semakin banyaknya perbedaan dalam pemecahan masalah yang semakin kompleks. Nah, kemudian setelah wafatnya para imam mazhab itu, maka lahirlah periode tarjih dalam mazhab fikih atau yang biasa dikenal dengan masa murajjihun. Periode murajjihun ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai abad ke-7. Yang mana periode ini sangat dikenal dengan sikap melemahnya dalam berijtihad
dari kalangan para ulama. Kemudian akhirnya itu tidak sedikit buku-buku komentar yang beredar sebagai penjelas terhadap buku-buku yang tertulis sebelumnya dari ulama masing-masing. Dan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya murojihun ini yang pertama karena adanya dalil yang bertentangan dan dianggap sama kuatnya dalam penerapan suatu masalah sehingga dibutuhkan penguatan pada salah satu dalil. Kemudian yang kedua, umat Islam enggan mengeksplor pikirannya yang disebabkan munculnya sikap fanatik terhadap suatu mazhab. Kemudian tentunya pintu ijtihad yang memicu timbulnya gerakan taklid sehingga umat muslim tidak mau mengkaji ulang tetapi hanya mengikuti pendapat imamnya saja. Selanjutnya adalah gejala-gejala tasyrik pada masa murajihun. Jadi setelah tertutupnya pintu ijtihad ini pada kurun abad keempat ya, ini kan gunanya supaya tidak ada lagi yang menyalahgunakan pintu ijtihad gitu ya. Maka Imam Az-Zarqo berpendapat bahwa telah dinyatakan terdapat 3 faktor yang memicu terjadinya penutupan pintu ijtihad ini. Nah, yang mana sekarang itu menjadi sebuah gejala awal bagi tasyrik pada periode ini. Yang pertama yaitu karena terdapat dorongan dari para penguasa kepada para hakim atau kepada qadhi untuk merujuk kepada salah satu mazhab fikih saja dalam menyelesaikan sebuah perkara yang mana mazhab tersebut juga sudah disetujui oleh khalifah. Kemudian munculnya sikap at-ta'assub al-madhabi yang mengakibatkan timbulnya sikap pembekuan berpikir dan taklid di kalangan murid para imam mazhab. Selanjutnya munculnya hukum rujukan bagi masing-masing mazhab yang dibuat dari hasil gerakan pembukuan pendapat masing-masing mazhab dengan tujuan untuk mempermudah seseorang dalam memilih mazhabnya, yang mana menyebabkan aktivitas ijtihad ini benar-benar berhenti. Itu yang melatar belakangi tertutupnya pintu ijtihad pada masa itu, yang menjadi gejala-gejala tasyriknya. Kemudian selanjutnya ada keadaan tasyrik setelah tertutupnya pintu ijtihad dan perkembangan waktu selanjutnya, yaitu ya munculnya ini para murojihun dengan doktrin-doktrinnya, dengan keahlian mentarjihnya. Karena tertutupnya pintu ijtihad itu, maka ya langkah selanjutnya mereka adalah mentarjih beberapa dalil pendapat dari imam-imam mazhab terdahulu. Lalu selanjutnya ada situasi karya ulama pada masa murojihun. Nah, karena pada masa ini kebanyakan karya ulama ini hanya mengandalkan atau menguatkan mazhab-mazhab yang diikutinya. Mereka itu jadi menulis tentang perbandingan dan penguatan hukum dari mazhab mereka dengan membandingkan terhadap imam mazhab lain atau murid-muridnya. Nah, di antaranya beberapa ulama ini yaitu di sini ada Ali bin Abu Bakar bin Abdullah Jalil Al-Fardani Al-Marzinani yang mengarang kitab Al-Hidayah. Beliau itu seorang imam yang ahli fikih dan tahfidz. Beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Nah, beberapa kitabnya ini Al-Muwatta, Nashrul Madhab wa Tajnis, ada Manasik Haji, ada Mukhtaratul Nawazil, ada Kitabul Faraid. Lalu di sini juga ada ulama yang bernama At-Tidrizi. Beliau juga salah satu ulama yang mempunyai perhatian khusus terhadap penulisan hadis. Kitab karangannya yaitu ada buku Al-Masabih, ada Sahih Muslim, Al-Muwatta Imam Malik, Syafi'i, ada Musnad Ahmad, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Daruqutni, dan juga ada Sunan Baihaqi. Kemudian ulama selanjutnya ada Al-Alamah Khalil dari madhab Maliki. Kemudian ada Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dari madhab Syafi'i. Dan yang terakhir ada Al-Qadi Alauddin Al-Murtada Mahfud bin Ahmad Al-Kalusani dari madhab Hambali. Nah, di sini juga saya menyebutkan ulama-ulama di masa murajihun itu sangat banyak dari beberapa golongan. Imam mazhab itu ya dari golongan mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanbaliyah. Nah, mungkin segitu dari saya, hanya sedikit, tidak banyak, mungkin banyak kekurangannya juga. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar dan masih mengkaji dan masih membaca banyak buku sejarah.
Maka saya menginginkan teman-teman mengoreksi apa yang kurang dari artikel saya atau dari penjelasan saya, barangkali ada yang salah. Segitu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.